Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Budoyo Wibowo Sutanmogoyogo, NIK 15502642643130073. Saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang tepatnya berada di Marunda, Jakarta Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran merupakan perguruan tinggi di bidang ilmu pelayaran atau menghasilkan suatu tenaga pelaut yang bertaraf nasional dan internasional. Dalam melaksanakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan standar of training certification housekeeping for seafarers amandemen 2010. Saya informasikan lagi, dalam saya menjadi dosen tetap, saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah. Beberapa mata kuliah diantaranya adalah matematika terapan, ya. Disi dari matematika terapan adalah pembelajaran penerapan matematika di bidang ilmu pelayaran. Contohnya menentukan posisi, ya, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, di mana CPMK yang pertama kita harus mampu menerapkan logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Kedua, mengkaji semua kondisi yang ada guna menentukan posisi dan akurasi resultan penentuan posisi sesuai cara yang telah ditentukan. Ketiga, mengkaji kemampuan dan mengawasi pemuatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan selama pelayaran dan pembongkar muatan di pelabuhan. Keempat, mengkaji kemampuan dalam merencanakan, memastikan pemuatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan selama pelayaran dan pembongkaran muatan di pelabuhan. Mengkaji, mengetahui tentang prinsip prosedural pengoperasian yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan pelayaran dan penentuan posisi secara pelayaran astronomi, pelayaran datar, sistem elektronik, ekosonder, kompas, magnetik, dan giro, ya. Karena menguasai pengetahuan menentukan dan menghitung kesalahan kompas digital, baik magnetik, kompas maupun giro kompas, dengan menggunakan semua metode yang ada setelah menguasai sistem berkaitan dengan peralatan tersebut. Ketujuh, menguasai kemampuan dan mengawasi pemuatan, penyimpanan, pengamanan, perawatan selama pelayaran pembongkaran muatan pelabuhan dengan memperhatikan efek dari muatan termasuk heavy lapse dan pengaruhnya pada kelautan. Terakhir, ada keterapan menguasai kemampuan dalam mengontrol trim, stabilitas tegangan kapal dengan memperhatikan prinsip dan konstruksi trim dan stabilitas kapal, dan juga mengetahui efeknya terhadap kasus kerusakan yang diakibatkan oleh stabilitas tak mengacu pada rekomendasi AIMO. Nah, dari CPMK yang saya sebutkan tadi, maka di matematika terapan itu tiap tahunnya belajar berdasarkan sub CPMK, ya. Itu ada 14 sub CPMK. Yang pertama itu taruna mampu menghitung konsep aljabar. Sub CPMK kedua itu taruna mampu menggambar grafik.
Sub yang ketiga, Taruna mampu mendivisikan dan menghitung proporsi, variasi, dan interpolasi. Sub yang keempat, Taruna mampu menjelaskan pengertian-pengertian dalam konsep geometri. Sub yang kelima, Taruna mampu menghitung menggunakan konsep geometri ya. Sub yang keenam, Taruna mampu menjelaskan pengertian-pengertian dalam konsep trigonometri. Sub yang ketujuh, Taruna mampu menghitung menggunakan konsep trigonometri. Sub yang ke-8, Taruna mampu mendeskripsikan dan menghitung bangun datar. Sub yang ke-9 itu Taruna mampu mendeskripsikan dan menghitung bangun ruang. Sub yang ke-10, Taruna mampu menjelaskan pengertian tentang segitiga bola ya. Sub yang ke-11 itu Taruna mampu menghitung menggunakan segitiga bola. Sub yang ke-12, Taruna mampu menggambarkan dan menghitung vektor. Sub yang ke-13, Taruna mampu mendeskripsikan lingkaran elips dan hiperbola ya. Sub yang ke-14 yang terakhir ini Taruna mampu memahami dasar statistik dari. Jadi dalam pembelajaran matematika terapan dalam satu semester itu pertemuannya ada 14 pertemuan ya, dalam satu semester. Nah, diharapkan dengan belajar matematika sampai 14 pertemuan itu dapat Taruna dapat memakai dalam bidang ilmu-ilmu yang lain, sehingga paling tidak logika berpikir Taruna akan terasah. Itu aja sedikit tentang kami dan materi pembelajaran atau mata kuliah matematika terapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro prestasi Center of Excellence. Selamat sore ya. Kita sekarang sudah masuk ke pertemuan kedua pelajaran matematika terapan. Kemarin kita bicara tentang, pada pertama bicara tentang operasi matematik ya. Operasi matematik. Kira-kira apa operasi matematik? Sebelum kita lanjutkan ke pertemuan dua, kita ingin tahu materi. Kira-kira pelajaran tentang operasi matematika itu seperti apa kira? Contohnya ya, kayak plus, kurang, kali, tambah ya. Benar, plus, kurang, kali, tambah. Yang antara kalau seandainya ada soal gini, 3 kali 4 ditambah 5 hasilnya berapa? Berarti tingkatan tinggian mana plus sama kali? Nah kan itu ya. Kali. Kalau ada tanda kurung berarti tingkatan paling besar tuh kurung. Dan sekarang kalau 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 4 berapa? 2 pangkat 2 tambah 1 kali 4 8. Betul ya. 2 pangkat 2 4 ya. Terus 1 kali 4 baru kita tambahkan 4 tambah 4. Oke. Itu kira-kira materi pembelajaran kemarin. Sekarang materi ini tentang grafik atau tentang skala ya, grafik atau skala. Kita gambar di peta kan ada ya, peta ya, benar apa enggak? Peta itu ada ukuran sini 1 dibanding 1000. Maksudnya apa itu kira-kira menurut kamu? Sebelum kita masuk 1 banding 1000. Kenyataan, oke, betul. Nah itu ya, berarti Anda sudah paham sedikit tentang peta ini contohnya. Jadi grafik itu ada tujuannya dalam pembelajaran ini adalah Taruna mampu menggambar grafik pada diagram Kartesius. Taruna memahami pengertian skala. Taruna mampu menghitung jarak sesungguhnya pada peta, kan itu ya. Oke. Diagram Kartesius itu apa kira-kira menurut kamu? Ada yang bisa diagram Kartesius?
X dan Y ya, ya kan? X dan Y itu diagram kartesius. Kalau di bidang datar, ya. Kalau di bidang ruang itu apa aja kira-kira menurut kamu? Ini contohnya ini, ruangan ini kan ruangan ya. Semua dalam bentuk siku-siku, kan itu grafik ya. Berarti ada ini X, ini Y, ini Z kalau ruang. Kalau datar itu seperti ini, nah ini ada X dan Y, X dan Y ya, X dan Y. Nah, di situ. Nah, diagram itu seperti itu. Terus lanjut. Nah, ini skala. Skala itu merupakan perbandingan ukuran dari ukuran sebenarnya dengan ukuran model ya. Seperti boneka mobil-mobilan apa? Kendaraan mobil-mobilan ini kan model ya. Nah, seperti itu kira contohnya skala. Atau di peta jarak seandainya mana ya antara Jakarta sama Bandung kan itu. Kalau di peta ini perbandingannya 1 banding 1.750 1.750.000 ya. Nah, berarti berapa kilo itu? 1 senti sama dengan 1.000 1 juta. Sentimeter ke kilo berapa? Naik berapa cm ke kilo? Meter ke kilo naik 3, cm 5. Berarti 10 pangkat 5 naiknya kan gitu ya. Kalau naik berarti dibagi ya. Dibagi kalau 10 pangkat 5 berarti 100.000. Berarti berapa kilo? 100.000. Berarti kalau 1.750.000 berapa kilo? 1, iya dong 1 juta kan dibagi 17,5 kan oleh naik ini 1, 2, 3, 4, 5 17,5 ya. Jadi 1 senti 17,5. Di peta itu kalau dia 30 cm berarti berapa kilo? 30 cm. Kalau satu kotak A ke B diukur di peta 30 cm. Berarti berapa? 1 cm tadi kan 17,5 kilo. Kalau 30 cm berapa? 30 dikali kan itu. Benar enggak? Ya. Jadi 30 dikali 17,5. Berarti ketemu berapa? 30 17,5 ayo. 175 kali 3 berapa? Kan itu. Benar enggak? 17,5 kali 30 kan itu. Kalau di matematika kalau Anda bingung ya. Jadi 17,5 kali 3 kali 10 ya. 17 kali 10 kan 175 ya. Kalikan 3 itu kalau jadi 500 berapa? 17,5 17 kali 3 berapa? 525. 17 kali 3 itu 51 ya. Kalau dia puluhan berarti 510 kan itu. 5 kali 3 15 itu logika berpikir kalau cepat ya. Paham ya? Nah ini. Oke, ini skala. Terus lagi kita, nah ini jenis skala itu ada skala angka, ada skala garis. Skala angka itu seperti di atas ya. Skala garis yang di bawah ini. Ini. Skala angka yang tadi peta tadi skala angka. Oke. Contoh ya, contoh ini. Jika skala peta adalah A banding B dan jarak pada peta adalah C dan jarak sesungguhnya adalah D, dapat dirumuskan ini A per B sama dengan C per D ya. Contohnya ini diketahui skala peta 1 banding 10.000 ya. 1 banding 10 berarti 1 per 10.000 kan itu ya. Benar? Ya. Jaraknya D
Di peta A dan B 5. Kan tadi tak contoh yang besar ya, ini yang kecilnya. Jadi D-nya kita cari kan itu. Kalau gini namanya perkalian apa? Silang. D kali 1 sama dengan ini kali ini. Kan ketemunya 50.000 cm. Ini dalam bentuk sentimeter semua. Ya. Nih. Paham kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada pertanyaan. Oke, udah paham ya? Nah, itulah paling tidak belajar matematik itu belajar logika ya, logika. Kalau di prakteknya di transportasi ya tadi kita kalau di notik di menjaga peta ya. Nah, kalau di KLK, kalau di keuangan apa kira-kira? Untuk KLKL ada yang tahu di keuangan? Kalau bunga kan itu, kalau bunga pinjaman kan itu ya, bunga pinjaman 1 tahun 12%, berarti 1 bulannya 1%. Nah, kalau Anda minjam seandainya bunga tabungan nih gampang ya, bunga tabungan itu sekitar berapa? 1% seandainya ya, 1% tiap bulan. Anda uangmu ada di tabungan tuh 1 juta, kira-kira setelah akhir tahun di awal tahun ya kamu nyimpan uang 1 juta, pada 2 bulan berikutnya atau 1 bulan berikutnya uangmu berapa? 1%, ayo 1% berapa? Tanpa dikurangin pajak ya, tanpa dikurangi administrasi, itu kita abaikan. Berarti uangmu di bank 1 bulan berikutnya berapa? Kalau kita berpikir ya, 1.010.000 kan itu. Kalau 2 bulan berikutnya uangnya jadi berapa? Jadi uang pokoknya berubah gitu, pada awal bulan pertama sebelum kan 1 juta ya, pada awal bulan kedua menjadi 110.000 kan itu ya, itu jadi uang pokok. Akhirnya pengalinya bunga itu bukan 1 juta lagi, 1 juta pada bulan ketiga. Nah itu berarti secara langsung A ya, kalau kita ya gini ya, berarti pertama kan A kalau kita buat 1 plus bunganya 1% pangkat N, inilah uang pada bulan berikutnya. Kalau dia 3 bulan tinggal pangkatnya ini 3 ya. Nah seperti ini, berarti logik matematik itu bahasa sebenarnya. Kalau Anda logikanya antara dan sama or, itu kira-kira apa bedanya? Dan sama atau? Dan sama atau bedanya apa kira? Itu kalau di bahasa matematik harus ada bedanya. Anda kata dannya persyaratan ya, harus memenuhi persyaratan A dan B dan C dan D, atau gini, A atau B atau C atau D, bedanya apa kira-kira? Kalau dan seluruh persyaratan harus dipenuhi baru bisa lolos, ngerti ya? Itu kalau tadi Anda bahasa persyaratan, tandanya Anda nanti ada dokumen ya, dokumen kayak contohnya dokumen Anda prolawis. Kalau persyaratan itu pakai dan, maka persyaratan itu harus dipenuhi semua, ngerti ya? Tapi kalau persyaratan ada pakai atau, satu aja dipenuhi udah oke. Paham kira-kira? Makanya kalau Anda cari istri, jangan persyaratanmu pakai dan, nggak akan ketemu, ngerti ya? Karena nggak ada manusia yang ideal. Oke, itu aja. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Kita cukupkan pertemuan ini, nanti tolong Anda pahami lagi ya. Nanti ada tugas-tugas Anda lihat di Google Classroom ya, Anda kerjakan.
saja. Makasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.